podcast Saatnya Bisa Tahu, Kenapa Enggak, Bincang Santai Teman Undaris. Kali ini lagi-lagi kita bersama Bapak Abdullah dari Fakultas Teknik. Beliau ini sudah dari tahun ke tahun untuk mengisi podcast karena luar biasa, materinya selalu berbobot. Alhamdulillah. Pada pertemuan lalu dengan Mas Doko dibicarakan terkait puasa dengan pembentukan karakter ya Bapak nggih. Yeah. Nah, untuk kali ini kita meningkat lagi ke tema yang nyambung juga, yaitu kaitannya puasa dengan kepedulian sosial nih Bapak. Kita langsung saja ke inti dari pembahasan topik kita pada hari ini Pak. Yeah. Kira-kira apa sih kaitannya puasa dengan kepedulian sosial? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Undaris yang berbahagia, ya alhamdulillah kita jumpa lagi ini di podcast kita ya. Kaitannya dengan kepedulian sosial ya. Jadi kita harus menyadari dulu bahwa manusia itu ya adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri itu ya. Oleh karena itu di dalam agama kita ini kepedulian sosial itu menjadi hal yang penting untuk selalu dijaga. Bahkan seorang muslim itu tidak dikatakan muslim kalau dia itu egois dan tidak peduli dengan lingkungannya gitu kan. Dalam sebuah hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain ya dari lisannya atau dari tangannya. Itu menunjukkan adalah kepedulian sosial itu. Nah, kalau dikaitkan dengan puasa ini bagaimana ya? Nah, puasa ini ya sebagaimana tujuan puasa ya, itu adalah pengendalian diri dalam rangka menuju kepada ketakwaan. Pengendalian diri dari hawa nafsu, dan kita tahu bahwa interaksi sosial ini terganggu ya biasanya ketika orang itu memperturutkan hawa nafsu, karena hawa nafsu manusia itu cenderung egois, cenderung mementingkan dirinya gitu kan. Kita mau berbagi nih ya, tapi kalau hawa nafsu mengatakan nanti berkurang dong ya. Kalau kita mau berbagi harta sedekah, kalau kita turutkan hawa nafsu, harta kita kalau disedekahkan bisa berkurang dong gitu kan. Nah, jadi karakter hawa nafsu itu cenderung egois gitu. Nah, oleh karena itu maka ketika kita puasa ya, kita ini berusaha untuk mendidik hawa nafsu kita. Ya, mendidik hawa nafsu kita supaya egoisme ini kemudian bisa berkurang, bahkan bisa hilang itu ya. Nah, ini kaitannya sebenarnya puasa dengan kepedulian sosial. Nah, dengan hawa nafsu yang kemudian sudah dididik dengan puasa tadi ya, maka harapannya kepedulian sosial akan muncul gitu ya. Nah, bagaimana kemudian mendidik hawa nafsu itu ya dengan puasa ya. Dan di dalam bulan Ramadan ini ya, kita juga jangan lupa ya bahwa selain kita ini diwajibkan untuk berpuasa, di Ramadan ini Allah juga memberikan petunjuk ya untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Selain kemudian ya kita berpuasa menahan dari lapar dan dahaga tadi, pada saat yang sama Allah juga turunkan petunjuknya yaitu Al-Quran gitu. Nah, maka kalau kemudian orang berpuasa menggunakan kemudian petunjuk ini, maka hawa nafsunya itu menjadi hawa nafsu yang justru mendorong untuk kebaikan ya. Nah, dalam sebuah hadis kan disampaikan oleh Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk dengan yang aku bawa. Nah, kalau hawa nafsu kita itu ya ditarbiyah, dididik dengan puasa, ditundukkan dengan ini apa yang aku bawa yaitu syariat, maka hawa nafsu ini akan menjadi hawa nafsu yang justru mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan itu. Nah, itu hikmah puasa ya terkait dengan ini kepedulian sosial gitu ya. Apalagi kan di bulan puasa ini kita juga didorong ya untuk banyak bersedekah, memberikan buka makan kepada orang lain, itu pahalanya juga
berlipat-lipat ganda. Kita juga dengan puasa ini kita dilatih untuk bisa merasakan lapar. Yang mungkin kalau orang kaya, ya kalau orang kaya sulit bisa merasakan lapar. Kenapa? Karena selalu ada makanan. Tapi di puasa ini, ya orang kaya pun harus melakukan apa? Tidak makan, gitu kan? Ya. Jadi bagaimana rasanya orang yang tidak makan itu supaya bisa dirasakan orang-orang kaya yang kalau tidak ada puasa mungkin dia sulit untuk merasakan merasakan lapar. Nah, dengan kemudian ya ada merasakan lapar ketika puasa, ya, maka harapannya muncul empati. Ya, muncul empati, muncul simpati kepada orang-orang miskin. Yang itu mereka itu tidak hanya di bulan puasa mereka lapar. Sehari-harinya mungkin mereka lapar, gitu kan? Nah, kalau orang kaya kan laparnya mungkin hanya di bulan puasa. Tapi orang miskin itu dia bisa lapar itu di luar bulan puasa, gitu kan? Nah, makanya ini harapannya dengan puasa ini ya mereka-mereka yang berkelebihan harta itu akhirnya dia peduli dengan orang lain, peduli dengan mereka-mereka yang miskin, begitu. Berarti ibaratnya gini ya Pak, kita itu biar bisa merasakan penderitaan orang itu kita juga merasakan sendiri. Betul. Ya, dan itulah kemudian Allah itu memberikan metode yang luar biasa yaitu dengan kewajiban puasa. Iya. Di sini Pak ada fenomena ini. Mungkin ini baru-baru ini mungkin. Iya. Jadi ada banyak non muslim itu mulai mengikuti tren war takjil. Jadi ikut-ikutan atau war takjil atau ngasih bukber ini. Iya. Jadi seperti ungkapannya mungkin gini Pak, ibadahnya orang Islam itu juga bisa diikuti sama-sama orang Muslim juga gitu ya Pak. Iya, memang Islam ini sebenarnya kan rahmatan lil alamin. Kebaikannya itu akan dibagikan tidak hanya untuk umat Islam saja, kepada semua gitu. Nah, seperti Ramadan ini kan bulan yang berkah ya. Dalam hadis kan disampaikan ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Itu telah datang pada kalian itu ya bulan yang penuh berkah. Berkah itu kan kalau beberapa ulama menjelaskan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dan ternyata kebaikan dari bulan Ramadan itu tidak hanya dinikmati oleh orang Islam kan. Coba sekarang yang berbisnis ya ini kurma. Apa semua yang terlibat dari bisnis jualan kurma yang mesti di bulan Ramadan itu meningkat omsetnya itu muslim? Tidak, itu kan? Yang non muslim juga mereka ikut itu. Terus tadi ada takjil gitu kan? Menjual makanan yang ini untuk memenuhi bulan Ramadan itu juga tidak semuanya muslim, gitu kan? Jadi memang luar biasa ya bahwa syariat Allah ini memang memberikan rahmat untuk semua. Bisnis halal itu ya bisnis halal itu sebagian besar justru dijalankan oleh orang non muslim. Omsetnya yang besar itu dinikmati oleh mereka yang enggak muslim, bisnis halal ya. Ada bank syariah ya, di Singapura itu ada bank syariah itu kan, padahal yang menjalankan bukan muslim itu kan. Ada penerbitan Al-Qur'an juga pabriknya, penerbitannya dia bukan muslim, tapi dia mendapatkan manfaat, gitu kan. Jadi ini saya kira juga penting ya untuk dipahami ya bahwa Islam itu luar biasa ya, rahmatan lil alamin ya, kebaikannya itu. Nah puasa ini juga kalau kita khusus bicara puasa ya masya Allah ya, kebaikan dari puasa ini juga dibagikan semua kepada ya, seluruh manusia tanpa melihat yang agamanya apa gitu. Iya. Bahkan mungkin tidak hanya peduli sosial ya, jadi peduli pada kesehatan diri juga. Nah, betul ya kan, puasa itu sumu kasihu itu ya, puasalah kalian biar sehat gitu kan. Nah itu juga kita ya selain ya peduli dengan sosial ya tentu saja kita juga harus peduli juga dengan diri kita, menjaga kesehatan gitu kan, kebaikan gitu. Jadi masya Allah, dan ini penting ya sekarang ini ya,
di mana fenomena ini ya, banyak masalah sosial di tengah masyarakat, kemiskinan, PHK ya, itu seperti Sritek itu berapa puluh ribu kemudian PHK. Tentu ini menjadi beban hidup baru bagi masyarakat kita ya. Nah, akan muncul ya kemiskinan baru bisa jadi ya, orang yang tadinya cukup bisa jadi akhirnya tidak cukup. Nah, ini kalau tidak ada kepedulian sosial, maka ya mereka akan semakin menderita ya. Tapi kalau lingkungan sosialnya itu ada kepedulian sosial, maka ya orang-orang miskin itu akan tertolong gitu. Paling tidak ya ketika mereka lapar ada yang berbagi ya, yang lain gitu kan. Nah, Ramadan itu kan sebenarnya mendidik kita untuk peduli gitu ya, peduli kepada orang lain. Itu bahkan tidak hanya ini ya, peduli dalam hal memenuhi kebutuhan makan sebenarnya ya, peduli juga untuk menciptakan lingkungan sosial yang baik ya. Jadi Ramadan itu ya mendorong kita untuk apa? Untuk melakukan kontrol sosial ya. Ketika ada orang lain sesama muslim tidak puasa, mungkin kita bisa menasehatinya gitu kan. Nah itu ya, dan kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ini kan suasana ketakwaan itu ada di tengah masyarakat kita ya, ruhiyahnya itu naik gitu. Nah ini harapannya justru akan menciptakan ketakwaan sosial. Jadi selain ketakwaan pribadi, itu juga akan tercipta ketakwaan sosial di tengah masyarakat kita gitu. Terus ini Pak, setelah kita nih digojlok di bulan Ramadan ini, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan puasa ini di kehidupan sehari-hari, Pak? Ya, memang ya pendidikan ya Ramadan 1 bulan itu harapannya membekas ya, tidak hanya lapar dan dahaga saja, tapi ada membekas dalam bentuk attitude, membekas dalam bentuk sikap ya, sikap baru ya dalam melihat kehidupan ini. Yang tadinya tidak peduli kalau makan itu, tidak peduli halal haram ya, tidak peduli makanannya siapa diambil gitu kan. Tapi di bulan Ramadan kita kemudian dilatih untuk tidak melakukan itu. Maka harapannya setelah Ramadan ya kita itu juga cermat dalam hal apa? Makan gitu kan. Ya kita harus perhatian makanan kita ini halal apa haram gitu kan. Ya terus hak orang lain jangan kita ambil kan begitu ya. Nah, kejujuran ya, di bulan Ramadan kita dilatih kejujuran. Tentu harapannya di bulan yang lain kita juga ya kejujuran itu menjadi sikap ya seorang muslim gitu kan, attitude. Kepedulian sosial di bulan Ramadan ya, kita sering berbagi takjil, kita sering berbagi makanan ya. Nah, karena kemiskinan itu tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, orang ya kesulitan mencari ini mungkin makan ya, itu tidak hanya di bulan Ramadan. Harapannya sikap peduli ini juga di luar bulan Ramadan kita masih bisa meneruskan. Nah, jadi ada bekas ya dari pendidikan di bulan Ramadan ini ya pada kehidupan setelah kita Ramadan. Nah, sehingga apa? Sehingga ada yang mengatakan ya keberhasilan Ramadan itu akan nampak ya ketika orang telah meninggalkan Ramadan gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman Undaris, Pak? Ya baik ya. Jadi ini untuk teman Undaris ya. Jadi tema kita saat ini kan puasa dan kepedulian sosial ya. Di lingkungan Undaris ini sebenarnya juga lingkungan sosial ya. Kita berinteraksi dosen sama mahasiswa ya, mahasiswa juga dengan pendik dan lain-lain. Ini adalah interaksi sosial ya. Nah, di dalam puasa ini ya kita dilatih untuk ya ada empati satu sama lain, saling menghargai gitu kan ya. Bahkan harapannya kita itu tahu ya mana di antara teman kita itu yang kekurangan gitu ya. Nah, maka alangkah indahnya kalau di bulan Ramadan itu kemudian suasana sosial kita itu diwarnai dengan saling berbagi, diwarnai dengan saling peduli, empati dan lain-lain. Itu ya barangkali akan
menambah ya nilai dari puasa kita. Nah, jadi begitu teman Undaris, puasa ini kita memang dididik untuk peduli, baik itu dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dengan keluarga dan sosial kita. Terima kasih Bapak Abdullah, semoga sama-sama. podcast kita ini bisa bermanfaat Amin. untuk masyarakat. Amin. Dan semoga kita bertemu kembali di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih Insya banyak Allah. Bapak Abdullah. Jadi itu teman-teman Undaris, nanti kita bertemu lagi di podcast yang lain. Jangan lupa apabila ada teman-temannya atau keluarganya, saudaranya yang ingin mendaftar kuliah di Undaris, bisa mendaftar di pmb.undaris.ac.id. Sekian podcast kali ini. Di saatnya bisa tahu, kenapa enggak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.